We are going to learn chapter 10. Hari ini kita masih belajar bab 10, mengasihi sesama yang berbeda. Ya, oke. Kita akan belajar bab 10, mengasihi sesama yang berbeda. Siapa yang masih ingat cerita apa kita minggu lalu? Ruth dan Boas. Ruth dan Boas. Yang lain? Yakob dan Zakheus. Oke, Zakheus. Ya, Zakheus. Setelah itu? Daud dan Yonatan. Daud dan Jonathan. Iya, bagus ya. Berarti semuanya masih ingat cerita Miss-nya. Pintar-pintar semuanya ya. Oke. Ya, si Daud dan Jonathan meskipun berbeda, satu anak gembala anak pengembala kambing domba, satu lagi anak seorang raja. Raja apa namanya? Raja Saul. Raja Saul ya. Tapi walaupun berbeda, satu anak orang miskin, satu lagi anak orang kaya, ya kaya dong karena bapaknya adalah raja, ya. Tapi mau bergaul, ya, mau bersahabat walaupun berbeda. Zakheus walaupun berbeda dengan Tuhan Yesus, Zakheus terkenal dengan orang yang berdosa, orang yang suka memeras orang lain, tetapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Ya, Yesus mengasihi orang yang berbeda dengannya. Boas, walaupun dia orang Israel, bangsa Israel, dia mengasihi siapa tuh nama menantu si Naomi? Siapa namanya? Ruth, ya. Mau mengasihi si Ruth karena walaupun si Ruth bangsa Moab, tetapi si Ruth telah mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan dewa-dewanya dan mengikuti Allah Israel. Sehingga apa yang terjadi, akhirnya Boas menikah dengan Ruth dan melahirkan seorang cucu bagi Naomi. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita perempuan berdosa. Yesus mengasihi orang yang berbeda dengannya. Perhatikan baik-baik. Ada seorang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya bernama Simon. Ya, si Simon ini adalah ahli Farisi atau ahli Taurat yang mengerti hukum Taurat. Dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang membawa buli berisi minyak wangi. Ya, perempuan ini rambutnya panjang, dia berdiri di belakang Yesus. Kemudian dia tersungkur, dia menangis di kaki Yesus dan air matanya jatuh di kaki Tuhan Yesus, lalu dia melap air matanya itu dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi dengan minyak wangi, minyak narwastu. Minyak wangi ini harganya mahal. Kemudian Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, tadi kan si Simon ini mengundang Yesus makan di rumahnya. Dalam hatinya dia bilang, jika Tuhan Yesus ini adalah nabi, pasti dia tahu. Harusnya dia tahu siapa perempuan ini. Perempuan ini orang berdosa loh. Begitu di dalam hati si Simon. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kemudian Tuhan Yesus memanggil si Simon dan bercerita kepadanya. Orang yang meminjamkan uang, pelepas uang. Yang satu minjam 500 dinar. Yang satu lagi minjam 50 dinar. Kemudian mereka harus mengembalikan uang itu. Tetapi setelah tiba waktunya, mereka tidak punya uang untuk mengembalikannya. Yang 500 dinar, datang si pelepas utang. Mana utangmu? Sini, minta utangmu. Maaf Pak, belum ada uang saya Pak.
Lalu yang 50 dinar, utangmu 50 dinar, sini, mana utangmu, bayar. Maaf Pak, belum ada uang saya Pak. Susah kali Pak, nggak ada duit Pak. Katanya begitu. Lalu si pelepas uang ini, yang meminjamkan uang ini, berpikir ya, susah sekali orang ini dua, nggak sanggup membayar. Lalu dia bilanglah begini, udahlah, dihapus saja utang kalian. Kamu yang utang 500, dihapus utangmu. Kamu yang 50 utang, dihapus utangmu. Ya, nggak perlu lagi dikembalikan. Sudahlah. Karena dia berbelas kasihan, baik ya, si pelepas utang ini, dihapus semua utangnya. Udah nggak ada lagi utang, nggak perlu dibayar, katanya begitu. Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Siapa orang yang paling bersyukur? Siapa orang yang paling besar kasihnya kepada orang yang meminjamkan uang itu? Siapa Simon? Kata Tuhan Yesus. Yang banyak utangnya guru, yang 500 dinar tadi. Kata Simon. Benar apa katamu? Kata Yesus. Yang paling banyak utangnya itulah dia akan merasa bersyukur, merasa dia menyayangi orang yang membebaskan utangnya itu. Seperti itulah Tuhan Yesus menyambut perempuan ini. Kata Tuhan Yesus, ya. Perempuan ini adalah perempuan yang dikenal orang yang berdosa. Apa dosanya rupanya? Dosa perempuan ini. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang hampir mati dilempari dengan batu tapi ditolong oleh Yesus. Kenapa dengan perempuan ini, ada apa? Pada saat itu dia melakukan dosa. Ya, dosanya adalah tidur dengan suami orang. Namanya berzina. Enggak boleh dong tidur dengan suami orang, ya. Akhirnya kedapatan. Lalu datanglah orang Farisi bilang seperti ini. Waktu itu ada Yesus. Guru, katanya begini. Perempuan ini kedapatan berzina, dia melakukan dosa. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari pakai batu sampai mati. Lalu Yesus diam saja. Yesus menunduk, dia mencoret-coret tanah. Kemudian orang Farisi itu bilang, "Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari pakai batu karena dia sudah berdosa, dia sudah melakukan kesalahan. Dia harus dilempari pakai batu sampai mati. Terserah mau pakai batu besar, mau pakai batu kecil, yang penting dia harus mati." Lalu Yesus berdiri bilang seperti ini, "Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar duluan," kata Tuhan Yesus. Gak ada yang berani melempar. Yang kecil, saya pernah bohong, saya pernah mencuri, saya pernah berkelahi, saya pernah merampok, aduh saya pernah tidak jujur, saya pernah curang. Lalu dilepaskanlah batunya, masing-masing melepaskan batunya. Pigilah yang tua juga, aduh saya pernah melakukan kesalahan. Padahal Yesus bilang siapa yang tidak pernah bersalah, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, silakan lempar duluan. Tidak ada yang berani melempar karena semua pernah melakukan kesalahan. Pulang semuanya, ya. Laki-laki pulang, perempuan pulang, ibu-ibu, bapak-bapak pulang, kakek-kakek, nenek-nenek pulang, anak-anak pun pulang. Gak ada berani melempar. Si perempuan ini sudah menangis ya, karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati mau dilempari dengan batu, ya. Tetapi Yesus bilang sama perempuan ini, "Mana orang yang akan menghukummu itu? Di mana?" "Sudah pergi, Tuhan," katanya begitu. "Sudah pergi, mereka semua sudah pergi." Lalu Yesus bilang, "Aku pun juga tidak menghukummu, pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi." Ya, Yesus mengasihi orang yang berbeda dengannya. Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Sehingga dia merasa dosanya itu banyak sekali. Hukumannya itu hukuman mati. Harusnya dia mati. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk dia hidup.
Oleh sebab itu dia banyak berbuat kasih. Minyak narwastu, minyak wanginya ini kalau dia bekerja dikumpulkan gajinya 1 tahun untuk membeli minyaknya ini. Tapi dia nggak peduli karena Tuhan begitu baik kepada dia. Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tuhan mengasihi dia walaupun dia berbeda. Tuhan Yesus itu kudus, suci. Tetapi dia mau mengampuni perempuan ini. Ya, dia memberikan kesempatan kepada perempuan ini. Pulanglah, aku pun tidak menghukummu. Jangan berbuat dosa lagi. Indah sekali ya. Baik sekali Tuhan kita ini. Oke, pertanyaan nomor 1. Tunjuk, please show your icon thumb if you know the answer. Ya, jadi jangan rame-rame supaya suaranya jangan macet-macet. Nomor 1, di manakah Tuhan Yesus sedang makan? Atau siapa yang mengundang Yesus makan di rumahnya? Tunjukkan icon thumb. Ya. Enggak tahu Miss siapa yang bicara ini ya. Harus tunjukkan icon thumb-nya. Ya, sudah. Siapa? Naomi. Ya, siapa Naomi? Simon orang Farisi. Iya, bagus. Simon orang Farisi. Oke. Farisi. Iya. Apakah yang dilakukan perempuan itu pada saat dia melihat Yesus, perempuan berdosa? Siapa? Nangis di kaki Hazaela. Yesus. Coba Hazaela dulu. Nangis di kaki Yesus. Dan Menangis di kaki Tuhan Yesus dan menaruh rambutnya. dan menaruh air matanya dan melapnya dengan rambutnya di sini dan menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan Yesus. Iya, perempuan berdosa ini dia menangis di kaki Yesus, air matanya jatuh di kaki Yesus, lalu dia melap rambutnya, melap dengan rambutnya, sesudah itu meminyaки kaki Tuhan Yesus. Apa yang diperbuat perempuan ini sungguh-sungguh sangat besar ya. Banyak perbuatan kasihnya. Kata Tuhan Yesus kepada muridnya, waktu aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku dengan air. Tetapi perempuan ini membasuhnya dengan air matanya. Ya, aku datang ke rumahmu, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak narwastunya, minyak wanginya. Ya, dia banyak berbuat kasih. Pertanyaannya, kenapa perempuan ini banyak berbuat kasih? karena sebelumnya Tuhan sudah menyelamatkannya. Karena Tuhan Sebelumnya sudah menyelamatkannya dari kematian. Iya, Sion, apa rupanya kesalahan perempuan ini, Sion? Tidur dengan suami orang. Banyak berdosa. Tidur dengan suami orang. Iya, Tidur dengan suami orang. itu namanya berzina ya. Berzina. Ya, dia melakukan kesalahan. Hukumannya apa, Quenisa? Orang yang menurut hukum Taurat Musa, ya, apa hukumannya? Dilempar pakai batu sampai mati. Nggak berderita besar tetap berderita mati. Dilempar batu sampai mati. Lempar batu yang Nggak peduli dia batu kecil atau batu besar. Gak peduli, yang penting mati orangnya gitu. Iya. Iya, tetapi dia mati atau tidak? Tidak. tidak. Tidak ya? Tuhan mengasihi hidupnya. Iya. Apa kata Yesus kepada perempuan itu? Pergilah, aku pun tidak Kesempatan sekali lagi. Pergilah, aku pun tak akan menghukummu. Jangan Dan jangan melakukan dosa lagi. Iya. Melakukan dosa lagi. Pada melakukan dosa akan menghukummu. Iya, oke, di mute dulu semua ya, mute dulu. Oke, siapa yang bisa menjawab, tunjukkan icon thumb-nya. Ya, Tuhan Yesus
sayang kepada semua orang. Walaupun orang itu berbeda dengan dia, si Zakeus berbeda, ya, perempuan berdosa ini berbeda, tapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Si Kristabel, menurutmu Tuhan Yesus itu seperti apa sifatnya? Sifat Tuhan Yesus itu penyabar, pengasih. Terus Tuhan Yesus itu selalu memberikan kesempatan untuk manusia untuk tidak mengulangnya lagi, Miss. Tidak mengulang kesalahannya lagi ya. Oke, Jenora, menurutmu Tuhan Yesus itu seperti apa sifatnya, Jenora? Baik, Miss. Terus? Maaf. Baik, pemaaf. Kemudian? Ya, si Kenjo. Kenjo, menurutmu Tuhan Yesus itu seperti apa sifatnya, Kenjo? Penyayang, pengasih, mengampuni. Oke, penyayang, pengasih, mengampuni ya. Bagus sekali. Si Aurel. Aurel, kamu senang nggak punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Senang, Miss. Senang ya. Apa sifat Tuhan Yesus yang kamu suka, Agnes? Menyayangi, Miss. Menyayangi ya. Dia sayang meskipun sama orang berdosa dia sayang ya. Dia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perempuan ini apa nakal dia? Dia melakukan kesalahan ya. Pekerjaannya adalah berzina ya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada dia untuk hidup, dia banyak berbuat kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang paling banyak berbuat kasih? Yang utangnya dihapuskan paling banyak atau utangnya dihapuskan paling sedikit? Paling banyak. Iya, Paling banyak. paling banyak ya. Perempuan ini merasa bahwa dia banyak utang dosa ya, banyak utang dosanya, tetapi Tuhan mengampuni, menyayangi dia. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan dia pula paling banyak melakukan kebaikan. So now please open your book page 94 halaman 94. Paragraf 4, halaman 94, paragraf 4, paragraf terakhir. Mengapa kita harus mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Siapa yang sudah dapat tunjukkan icon thumb-nya? Saya, Miss. Yang belum ditanya tadi ya, kita kasih kesempatan. Siena, baca Siena. Mengapa kita harus mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Oleh karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia begitu mengasihi orang yang berbeda dengannya. Tuhan Yesus adalah seorang yang benar, tidak berdosa, tetapi mau bergaul dan berteman dengan orang-orang berdosa. Bahkan dia mau mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Ya. Contoh dalam Lukas 7 ayat 6 diceritakan bahwa ada seorang perempuan berdosa datang mencium kaki Tuhan Yesus
meminyaki kepala Tuhan Yesus dan memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah seorang yang benar dan tidak berdosa, sedangkan perempuan tersebut seorang berdosa? Ternyata tidak. Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan perempuan tersebut. Bahkan dia mau mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa, bukan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berbeda dengannya. Iya, oke, thank you. Jadi hari ini kita belajar bahwa mengapa kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Tahukah kamu kalau manusia ini sudah jatuh dalam dosa? Manusia yang berdosa hukumannya adalah hukuman mati. Kita ini sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hukumannya adalah hukuman mati. Kita juga hukuman kita adalah hukuman mati. Tapi karena Tuhan Yesus sayang dengan kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka Dia mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus rela Dia datang dari surga, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita tidak mati, supaya kita bisa masuk surga. Ya, kalau kita adalah orang yang aturannya dihukum mati, tapi Tuhan Yesus tidak jadi menghukum mati kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah begitu baik. Dia sudah rela mati untuk kita, menggantikan dosa kita. Kita pun harus mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Ya, caranya adalah melakukan perintah Tuhan. Itu apa perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itu perintah Tuhan juga. Bagaimana cara menghormati orang tua? Dengarkan apa kata orang tuanya. Mandi kamu Bagas, ya mandilah. Ya, mandi kamu Beneta, udah jam 5 ini mandi, ya. Makan semua sayurnya Sarana, kata mamanya harus dimakan. Ya, apa kata orang tuanya harus didengarkan. Ya, harus sayang juga. Kasihilah sesamamu manusia, harus sayang sama adiknya. Jangan adiknya dipukul, dicubit, ya, dijaga. Kemudian apalagi kasihilah, ya, kalau orang tuanya perlu bantuan dibantu. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, menolong orang lain ini juga perintah Tuhan, ya. Kita ada namanya Month of Giving, bulan Maret untuk berbelas kasihan, menolong orang lain, ya. Jadi kamu juga boleh menyumbang apa yang bisa kamu sumbangkan, ya. Itu bagaimana caranya, Miss, menyumbangnya? Memberikan, menolong orang lain melalui sekolah, diantar setiap hari Jumat. Pada saat pengambilan bahan material. Misalnya si Hazela mau nyumbang masker, boleh diantar ke sekolah hari Jumat pada saat pengambilan bahan material. Ya, kalau kita menolong membantu orang lain, kita harus melakukannya dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Kira-kira si Hazela mau nyumbang apa, Hazela, ke sekolah untuk Month of Giving? Uang, Miss. Uang, oke. Ya, kemudian si Jeriel kira-kira nyumbang apa, Jeriel? I still don't know what to argue.
You still don't know? Ya, bolehlah nanti dipikirkannya ya, Zeriel ya. Tidak soal banyaknya, tidak. Tapi kita memberikan dengan sukarela, dengan tulus, dengan sukacita. Sarana kira-kira nyumbang apa? Sarana? Beras. Beras. Oh, beras ya. Sumbangannya boleh dibawa ke sekolah pada saat pengambilan bahan material setiap hari Jumat ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk supaya kami mengasihi orang lain, orang yang berbeda dengan kami, bagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you, bye-bye. Goodbye. Bye-bye, Miss. Bye. Bye-bye.